Yesus baik, baik buat saya. Pembacaan tadi sekaligus juga di Kolose mengisyaratkan satu dua hal tentang suami istri, tentang anak-anak dan orang tua. Harapan itu kurang lebih begini. Apa harapan terbesar dari seorang suami menurut firman? Para suami menurut firman diharapkan kita mengasihi dan memimpin keluarga. Mengasihi sekaligus memimpin. Itu harapan firman. Silakan masing-masing renungkan. Dia sudah betul-betul mengasihi dan memimpin dengan baik, atau justru tidak? Kenapa? Karena laki-laki juga cenderung tidak mau bermasalah. Daripada kasih tahu kau bakal lain lebih nanti, ya, kira-kira begitu. Apa harapan dari bagi seorang istri? Dua pembacaan itu memberi pesan, istri itu diharapkan bisa tunduk dan hormat kepada suami. Nanti sebentar kita belajar apa itu tunduk, apa itu hormat, apa itu taat, apa itu patuh. Seorang istri diharapkan tunduk dan hormat supaya kedua-duanya bisa saling menghormati. Istri kepada suami, suami kepada istri. Nah, itu dibangun di atas firman. Sebab kalau laki-laki kehilangan penghormatan dari istri dan istri juga demikian, sebenarnya kita hanya membangun sebuah rumah tangga tanpa nilai. Sekalipun mungkin kita sudah 25 tahun, 30 tahun menikah. Saudara, dalam harapan seperti yang tertulis dalam teks tadi itu, maka sebenarnya menurut firman, larangan kerasnya adalah jangan coba-coba seorang suami atau seorang istri berangan-angan dan berhayal tentang suami orang lain atau istri dari orang lain. Jangan. Di pikiranmu harus bebas dari orang pu suami atau dari orang pu istri, itu harus bebas. Kenapa? Sedikit menghayal tentang orang lain pun suami, orang lain pun istri, laki-laki lain atau perempuan lain, hayalan itu telah menambah rasa tidak puas kita terhadap pasangan. Hayalan itu kalau terus taruh di sini, taruh terus di sini, taruh di itu, membuat kita makin mencari kelemahan suami atau mencari kelemahan istri. Dan ketidakpuasan kita makin besar, makin besar. Dan kadang-kadang kita kira kita telah salah memilih. Ada yang sempat rasa begitu kok. Renungkan saya, jangan begini teh. Mam tua lihat di sebelah bahaya. Jangan taruh laki-laki lain dan perempuan lain di sini. Nanti kita cenderung mencari kelemahan. Istri-istri juga, jangan, ini sepertinya ringan saja, tapi saya ingin kasih tahu kita sebuah, bahwa teks tadi memberi pesan bahwa seorang istri juga jangan berpikir supaya suami menghasilkan uang yang lebih banyak seperti orang lain. Jangan pikir, bapak kok kenapa orang, kenapa, oh itu bahaya itu. Jangan, tidak boleh. Jangan pernah berpikir kenapa suami saya tidak berpakaian serapi dia. Jangan. Itu subanding itu. Dan kalau subanding itu, dia akan pindah hayalan. Masalah nanti. Jangan biar. Beli pakaian tanya ibu. Kalau ibu bilang bagus, cukup. Ibu tanya suami. Kalau bilang bagus, cukup. Tidak usah lagi berharap ada dari yang lain. Yang lain omong itu barat. Diharapkan sekali saudara-saudara bahwa seorang suami, seorang istri tidak boleh saling merasa bahwa pasangan mereka itu adalah kelas 2, tidak setara dengan dia, tidak setara. Saya rasa saya tidak pantas bicara dengan, terlalu goblok. Jangan coba-coba masuk di situ. Karena bertahun-tahun kita akan hidup dengan keluarga, kita berhidup dengan istri, dengan suami. Dan kalau mereka ternyata kita merasa mereka kelas 2, bahaya.
Dan dari pesan teks tadi sebenarnya mengarahkan saya dan saudara untuk sadar bahwa pasangan yang bijak akan berupaya untuk menghindari percekcokan, menghindari itu perkelahian itu, karena satu hormat terhadap yang lain. Tidak bagus berkelahi. Orang-orang yang menunjukkan amarahnya, yang meluap-luap, itu menunjukkan ketidakbijaksanaannya. Kenapa? Karena semua orang punya potensi marah. Siapa yang tidak punya potensi marah? Semua orang punya potensi marah. Tetapi kalau amarah itu kemudian meledak-ledak sampai tidak bisa terkendali, maka kita menunjukkan sebuah ketidakbijaksanaan. Apalagi dari suami ke istri, dari istri ke suami. Dan kalau sudah terluka, itu akan tersimpan besar. Mari kita lihat dulu sedikit soal anak-anak dan orang tua. Apa harapan untuk anak-anak? Dua pembacaan tadi memberi syarat bahwa harapan terbesar dari firman Tuhan untuk anak-anak ialah anak-anak taati orang tua. Anak-anak hormati orang tua. Konteks di Efesus itu berat. Kalau zaman sekarang orang tua ada perhatikan anak, siap kasih dia ini warisan, dia mau apa kasih, terus kita bilang anak-anak hormati orang tua, itu masuk akal. Tapi konteks mereka bermasalah. Anak-anak sementara dieksploitir oleh orang tua, yang perempuan dijadikan pelacur, yang laki-laki dijual sebagai budak, dipekerjakan dengan keras dalam konteks yang keras itu. Nasihat ini datang, anak-anak hormati orang tua, anak-anak taati orang tua. Itu butuh sebuah kerendahan hati yang tinggi. Saya baca sebuah penelitian, ini riset yang saya kira luar biasa hasilnya, sekuler, bukan gereja yang bikin. Di Amerika di tahun 1938 setiap 2 tahun melakukan sebuah penelitian yang menarik dengan dua hasil yang menurut saya luar biasa. Yang pertama, hasil dari penelitian itu mengatakan anak-anak yang dekat dengan orang tuanya, selalu akan hidup lebih baik dari anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Kedekatan dengan orang tua membuat hidup yang lebih baik. Itu hasil penelitian. Yang kedua, anak-anak mana yang dekat sekali dengan dia punya mama, dengan ibunya, anak-anak yang dekat dengan ibunya selalu punya kekuatan finansial lebih kuat dari anak-anak yang jauh dari ibunya. Hasil penelitian. Saya kemudian berpikir, betul hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Ada berkat di situ. Lalu ada apa harapan untuk orang tua supaya keluarga ini betul-betul dibangun di atas firman. Harapan untuk istri, harapan untuk suami, harapan untuk anak-anak. Sekarang harapan untuk orang tua. Dua pembacaan tadi memberi kesan ini. Orang tua, jangan menjengkelkan anak-anakmu. Jangan bikin lumpuh hati, jengkel. Jangan. Didiklah mereka. Tetapi dia pakai catatan. Didiklah dalam otoritas dan wibawa. Didik mereka dalam kapasitas kita sebagai bapa. Bapa tidak mau begitu. Dan kewibawaan, dalam kewibawaan itu kita sungguh akan menjadi contoh bagi mereka. Kenapa? Karena jika anak-anak tumbuh dengan sikap hormat pada orang tua, mereka juga akan cenderung menghormati pasangannya, istri atau suami. Nanti kalau dong menikah, dorang akan menghormati dong punya suami atau istri. Kalau anak-anaknya tumbuh dengan sikap hormat kepada orang tua, dong akan menghormati dong punya istri, dong punya suami. Jadi kalau kita pu anak dan anak mantu bakalai terus, itu mungkin kita pu hal juga. Jangan cepat-cepat, jangan ke bapak de mama. Bapak de mama bakalai bukan ke kamu. Kita lebih parah. Jika anak-anak berpikir bahwa orang tuanya bodoh, jika anak-anak berpikir bahwa orang tuanya idiot, maka kita sudah jauh dari kepatuhan kepada mereka.
Karena kalau anak supikir bahwa bapak mama tidak sekolah, bapak mama bodoh, anak mana yang mau patuh ini? Kalau semula dari pikiran mereka bodoh, mereka tidak bisa. Saudara, memiliki sikap positif, ini bagi yang belum menikah dong, yang belum menikah dengar. Memiliki sikap positif terhadap orang tua kita sebelum kita menikah, menolong kita untuk memiliki sikap yang positif terhadap suami atau istri nanti. Ya, bersikaplah positif. Orang tua ada situ bersikap positif, itu akan menolong kita untuk selalu berpikir dan bersikap positif terhadap pasangan. Kalau kita hormat, kalau kita taat kepada orang tua, kita akan hormat, kita taat, kita tunduk kepada pasangan. Bila mana kita mempunyai hubungan dengan yang benar dengan Tuhan Allah, itu sekaligus akan membuat kita menjadikan benteng yang kuat bagi keluarga. Mazmur 128 itu kasih begitu. Yang berbahagia adalah mereka yang takut Tuhan. Silahkan ada masalah kiri kanan, silahkan. Yang takut Tuhan aman dalam keluarganya. Dia tidak dibentuk oleh sesuatu dari luar, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Kita tidak bisa untuk dua hal. Pertama, tidak bisa merubah ini dunia kalau tidak merubah diri sendiri duluan. Tidak bisa. Tapi juga kita tidak bisa melarang dunia luar, tetapi memproteksi diri. Ini filosofi orang alor begitu. Kita tidak bisa larang burung terbang lewat kita di atas kepala. Yang kita jaga jangan sampai dia buang kotoran di atas kita pun kepala. Kita tidak bisa melarang orang untuk buat jalan lewat kita pun samping kebun. Yang kita jaga jangan sampai tolak kita pun pagar untuk injak kita pun tanaman. Kita tidak bisa melarang itu dunia. Kita tidak bisa melarang untuk semua perempuan dan ibu-ibu di kota Kupang tidak boleh pakai celana umpan. Yang kita jaga adalah jangan sampai dia pakai celana umpan kita terumpan. Kita tidak bisa melarang dunia, tapi harus ada kekuatan memproteksi. Dengan demikian kita belajar sekarang untuk menaruh percaya kepada Allah dan belajar untuk mengatakan sesuatu dengan positif. Menaruh percaya kepada Allah dan berkata sesuatu secara positif. Kadang-kadang kita pun kata-kata tidak positif. Kadang-kadang kata-kata kita kelihatan positif, tapi justru negatif. Yesus baik.